Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali membersamai Anda kali ini, masih bersama dengan saya, Mila Yarda. Isu matahari kembar atau adanya dua kutub kekuatan di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat setelah sejumlah Menteri Prabowo mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah. Momen ini dilakukan saat Pak Prabowo sendiri tengah melakukan kunjungan ke luar negeri. Situasi ini lantas memunculkan kekhawatiran soal loyalitas ganda di Kabinet Merah Putih dan berpotensi mengganggu soliditas koalisi. Bahkan beberapa Menteri Prabowo ini juga sempat menyebut bahwa Jokowi sampai sekarang adalah bosnya, Tribuners. Meski tak lagi menjadi presiden, eksistensi Pak Jokowi sendiri tampaknya belum juga luntur. Bahkan terbaru Jokowi juga kembali diseret-seret dalam bahasan hangat lewat isu yang lagi-lagi digemakan, yakni soal ijazah palsu. Lantas bagaimana melihat situasi ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Fokus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, ada pengamat politik Citra Institut, ada Bang Efriza di sana. Bang Efriza, apa kabar Bang Efriza? Alhamdulillah baik Mbak. Selamat siang Mbak Nila Yurda dan Tribun on Fokus. Selamat siang Bang Efriza, terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini untuk berdiskusi. Kita membahas kaitannya dengan Pak Jokowi begitu ya Bang Efriza ya. Saya ingin mulai terlebih dahulu dari beberapa waktu lalu di mana sejumlah menteri dari Pak Jokowi begitu ya, ini sowan ke kediaman Presiden ke-7 dan bahkan menyebut bahwa Pak Jokowi ini masih bos mereka. Saya ingin minta pengantar dari Bang Efriza mengenai hal ini. Ya, apa yang terjadi statement dari menteri yang mendatangi Pak Jokowi dapat kita anggap secara di pemerintahan. Yang pertama memang hal ini terjadi karena kita tidak bisa menafikan keberhasilan Pak Prabowo itu tidak bisa dilepaskan dari dukungan Pak Jokowi. Bahkan banyak yang mengatakan dari cawe-cawenya Pak Jokowi ketika menjabat sebagai presiden. Yang kedua, kita juga tidak bisa melepaskan bahwa meskipun menteri itu hak prerogatifnya seorang presiden, tapi fakta nyatanya menteri-menteri di eranya Pak Prabowo sebagian besar masih menterinya era Pak Jokowi. Berikutnya, menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi ini pada dasarnya adalah bisa dikatakan orang yang paling dipercaya oleh Pak Jokowi, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memang didorong ataupun diyakini mereka terpilih kembali di pemerintahan Pak Prabowo karena masukan dari Pak Jokowi. Dan yang ketiga, kita tidak bisa melepaskan juga fakta bahwa pemerintahan ini pengaruh Jokowi tidak dilepaskan, tidak dipisahkan. Bahkan Pak Prabowo menyatakan dengan lugas, dengan sifatnya yang memang mengedepankan persatuan dan kesatuan, ia sangat mendukung para presiden, mantan presiden khususnya ya, di dalam hal ini beliau sebagai presiden, mantan presiden baik Ibu Megawati maupun Pak SBY maupun Pak Jokowi ikut membantu Pak Presiden Prabowo. Dan itu dibuktikan dengan kedekatan terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Pak SBY. Dan ini adalah konsekuensinya. Dan berikutnya, kalau kita melihat situasi ini, apakah loyalitas mereka ganda? Tentu saya melihat bahwa loyalitas mereka bisa dikatakan ganda. Tapi di sisi yang lain, bukan sekedar ganda saja, tapi mereka tidak menghargai Pak Prabowo dan mereka juga tidak mengetahui bagaimana proses pemerintahan yang semestinya dilakukan. Karena ada menteri yang datang bukan sekedar silaturahim, tapi ia membahas persoalan kementeriannya, persoalan kabinetnya, yang semestinya itu dibawa di dalam pos kementeriannya, yang semestinya Pak Jokowi diundang, bukan sekedar dia datang, kemudian dia curhat, kemudian dia bahas semua hal terkait dengan apa yang dilakukan di kementeriannya. Kalau seperti itu, jelas bahwa bukan sekedar loyalitas mereka ganda, tapi bisa dikatakan bahwa secara
politik. Mereka mengakui secara kepala lembaga, kepala politik. Dalam hal ini secara kenegaraan, ia bosnya adalah Pak Prabowo. Tapi secara bos pribadi mereka dalam hal ini mendapatkan posisi menteri, itu tidak bisa dilepaskan dari mereka dekat dengan Pak Jokowi, bantuan Pak Jokowi. Dan ini adalah pembukanya. Jadi bukan sekedar loyalitas ganda, tapi juga menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui kinerja pemerintahan itu semestinya seperti apa yang harus dilakukan oleh menteri. Bukan sekedar silaturahim kemudian membahas di dalam kediaman orang lain. Padahal Pak Jokowi sudah tidak punya kewenangan sebagai presiden. Dan ini kesalahan fatal dalam pemerintahan. Mhm. Artinya apakah Bang Efriza juga melihat bahwa dalam masa pemerintahan Pak Prabowo ini ada matahari kembar begitu ya di pemerintahan Pak Prabowo, yaitu Pak Prabowo sendiri dan juga Pak Jokowi, Bang Efriza? Ya, kalau ditanya apakah ada matahari kembar, saya lebih melihat bahwa ini perebutan pengaruh. Hmm. Pengaruh antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini terlihat sekali lebih dari matahari kembar, yaitu mereka dibelah ataupun mereka terbelah di pemerintahan, artinya tidak solid. Jadi ada pemerintahan yang versinya menteri itu adalah bagian dari relawannya Prabowo, orang dekatnya Prabowo, dan ada menteri yang bagian dari orang-orangnya Pak Jokowi, yaitu misalnya Menteri Kesehatan, kemudian yang paling jelas sekali adalah Menteri Koperasi, kemudian Menteri KKP, dan beberapa menteri yang dari partai politik. Dan ini membuktikan bahwa menteri-menteri ini bukan sekedar mereka tidak punya loyalitas tunggal, tidak punya soliditas, tapi juga mereka tidak profesional dalam bekerja. Semestinya visi misi presidenlah yang dikedepankan. Semestinya pembicaraan kepada Pak Prabowo yang diutamakan. Kalau seandainya mereka melihat Pak Jokowi sebagai simbol dari pemerintahan Pak Prabowo, karena cawe-cawenya misalnya, semestinya hal itu tidak dilakukan kepada Pak Jokowi, tapi cukup melalui wakil presidennya, yaitu Pak Gibran. Jika mereka merasa sangat sulit ketemu dengan Pak Prabowo atau sangat sulit berkoordinasi dengan Pak Prabowo, kalau seperti ini terlihat sekali ada ketidakakuran di pemerintahan. Ketidakakuran ini, soliditas ini bisa terlihat ketika misalnya kasus gas LPG 3 kilo yang dinyatakan bahwa menteri itu tidak berkoordinasi dengan Pak Prabowo. Ternyata menteri itu malah mendatangi Pak Jokowi. Dan ini adalah situasi pemerintahan Pak Prabowo bisa jadi direcoki oleh orang-orang yang tidak bisa memahami bahwa setelah mereka terpilih, semestinya mereka fokus untuk pemerintahan, untuk kepentingan publik, bukan malah bermain di argumentasi mereka bosnya adalah Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Mhm. Kalau kita lihat Bang Efriza, mengapa sedianya kemudian bayang-bayang Pak Jokowi ini meskipun sudah cukup lama lengser begitu ya, ini masih terus membayangi Pak Prabowo kalau menurut Bang Efriza sendiri? Apakah karena memang di satu sisi banyak menteri era Jokowi yang kembali membantu Prabowo, atau yang kedua adalah Prabowo terkesan tidak begitu memperhatikan soal menteri-menteri di era Jokowi ini karena kembali lagi ada bantuan yang begitu besar dari Pak Jokowi ke Presiden Prabowo hingga kemudian bisa menduduki kursi RI 1 sekarang, Bang Efriza. Iya, ini terjadi karena mereka hutang budi kepada Pak Jokowi. Ketika mereka hutang budi kepada Pak Jokowi, inilah kesalahan, salah kaprahnya di Indonesia.
terkadang sederhananya bukan saja di pemerintahan, di level terkecil saja orang-orang yang sudah dimasukkan di sebuah pekerjaan misalnya, tiba-tiba mereka merasa bahwa orang yang harus dimanuti adalah atau bosnya adalah bukan bos yang benar-benar menerima dia, tapi yang masukkan dia. Dan ini adalah kesalahan berpikir. Dan kesalahan berpikir ini menjadi sebuah keanehan dan menjadi sebuah situasi yang buruk di pemerintahan. Kenapa buruknya? Karena yang dijalankan oleh mereka adalah visi misi seorang presiden, yaitu Pak Prabowo. Yang dijalankan oleh mereka adalah bagaimana mereka menyelesaikan keinginan publik ini sesuai dengan visi misi dari Pak Prabowo. Dan yang ketiga, Pak Jokowi itu kewenangannya sudah selesai. Ia hanya sekedar mantan, sekali lagi mantan presiden. Jadi semestinya kalau mereka memang masuknya diplot misalnya oleh Luhut bin Sarpanjaitan ataupun melalui Pak Jokowi, tetap mereka fokusnya, mereka semangatnya, mereka antusiasnya maupun kerja kerasnya itu ditujukan untuk memuaskan Prabowo Subianto sebagai presiden, bukan kepada Pak Jokowi. Inilah yang terjadi. Misalnya Menteri Koperasi membahas tentang koperasi merah putih di rumahnya Pak Jokowi. Terkesan bahwa Pak Jokowi ini masih punya kewenangan yang berlebih. Pak Jokowi ini masih begitu besar peranannya. Dan mereka tidak memahami itu. Semestinya kalau memang mau minta nasihat Pak Jokowi, mau minta arahan Pak Jokowi, undanglah Pak Jokowi dalam forum yang resmi. Sama seperti Pak Prabowo mengundang Pak SBY dan Pak Jokowi di dalam soal Danantara, di dalam proses peresmiannya. Dan itulah sebenarnya etika pemerintahan. Kalau kayak begini, mereka tidak memahami etika pemerintahan. Mereka hanya tahu bahwa jabatan mereka, jabatan politik mereka bisa menjabat sebagai menteri itu karena jasanya Pak Jokowi. Padahal tetap hak prerogatif presiden berada di tangan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Ada kendali penuh artinya ya Bang Efriza ya dari Pak Prabowo untuk kemudian meminta para menterinya untuk loyal terhadap presiden yang saat ini menjabat. Terbaru ada statement dari Pak Ahmad Muzani begitu ya mewakili Pak Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa Pak Presiden ini tidak terganggu Bang Efriza dengan silaturahmi para pembantunya ke Pak Presiden ke-7 Joko Widodo. Bagaimana Bang Efriza melihat ini? Lalu seperti apa sedianya begitu ya sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo ini untuk memberikan ketegasan kembali kepada para menterinya? Iya, jelas Pak Prabowo sangat sulit. Kalau ia menyatakan terganggu, maka hubungan ia dengan Pak Jokowi yang nanti dianggap sudah mulai ada bibit perpecahan. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas bahwa ia tidak ingin wajah pemerintahannya dianggap tidak solid. Maka yang ia lakukan adalah menyatakan bahwa tidak masalah. Dan yang ketiga, memang Pak Prabowo ini ingin menjahit ataupun menghubungkan antara pemerintahannya Prabowo Subianto dengan pemerintahan-pemerintahannya mantan presiden lainnya, baik Ibu Megawati maupun SBY maupun Pak Jokowi. Artinya memang ia berhimpun satu kekuatan penuh untuk Indonesia, pemikiran untuk Indonesia, dan inilah yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Jadi langkahnya memang ia tidak bisa untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekecewaan dirinya. Tapi sisi yang lain bisa saja ia mengambil posisi dengan garis tegas. Apa garis tegasnya? Misalnya, ia menemui Ibu Megawati Soekarno Putri berdua saja. Atau ia melanjutkan pertemuan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri berikutnya. Lalu membahas bagaimana pengaruh kekuatan Pak Jokowi itu diminimalisir dengan menghadirkan PDI Perjuangan di pemerintahannya dengan tujuan bahwa pemerintahannya itu harus menguat tapi tetap dukungan mantan presiden itu semuanya loyal kepada dirinya atau peduli dan
meyakini bahwa ia memang layak untuk didukung sebagai pemimpin Republik ini. Yang kedua, ia juga bisa melakukan upaya, misalnya, ia melakukan upaya dengan cara hal yang terpenting, ia dapat melakukan reshuffle kabinet. Untuk apa? Untuk para menteri yang dia rasakan, pertama bukan saja tidak sulit, kedua menimbulkan kekacauan di dalam soliditas kementerian maupun di dalam sentimen publik, dan yang ketiga adalah ia juga bisa mengambil situasi tersebut. Misalnya, apa situasi yang terjadi? Kayak misalnya Pak Jokowi mengambil kasus dari Rizal Ramli ketika ia diresapel karena apa? Karena alasannya ia mengganggu ritme kabinet karena komunikasinya yang buruk, dan ini bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden ketika melihat apa yang dinyatakan ataupun yang dilakukan oleh menterinya, dan begitu mudahnya ia bilang terselip lidah bahwa bos itu sekedar bos, di mana saja ia pernah punya pengalaman maka disebut dengan bos. Nah, ini juga bisa dilakukan reshuffle ini karena rata-rata menterinya di eranya Pak Jokowi yang sekarang hadir itu pada dasarnya tidak lepas dari catatan-catatan bahwa mereka kinerjanya adalah kurang baik, bahwa kinerja mereka benar-benar kurang memuaskan bagi masyarakat, dan catatan-catatan evaluasi ini bisa ditambah dengan bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto mengedepankan supaya laju pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik, dengan cepat, akselerasinya dapat lebih tepat untuk kepentingan masyarakat, maka reshuffle kabinet adalah hal yang penting. Selain karena alasan dibalik reshuffle kabinet adalah tadi, loyalitas ganda. Selain itu, yang utama adalah tidak becusnya para menteri-menteri yang pernah menjabat di eranya Pak Jokowi. Kita bisa melihat bagaimana kasus terjadinya koordinasi yang tidak baik antara menteri dengan presiden dalam kasus gas LPG 3 kilo. Itu secara tidak langsung ketika Pak Prabowo membatalkan dan dinyatakan oleh Dasko bahwa karena ini kurang koordinasi dengan presiden dan menteri terkesan berjalan sendiri maka dibatalkan, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan tangan kanan presiden Prabowo, khususnya dalam hal ini orang-orang dari Gerindra memahami bahwa perlu diputus, perlu diberikan sedikit shock terapi terhadap tangan kanannya Pak Jokowi, yaitu siapa? Bahlil misalnya dalam kasus gas LPG 3 kilo, bahwa ini kurang koordinasi, tidak berkoordinasi dengan pemerintah atau Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Mhm. Bang Efriza, jika mungkin nanti ada ketegasan dengan bentuk reshuffle begitu ya, yang berkemungkinan dilakukan oleh Pak Prabowo kepada menteri-menteri yang mungkin tidak loyal sepenuhnya terhadap Pak Presiden, apakah ini juga nantinya bisa berpengaruh juga pada hubungan personal antara Prabowo dan juga Pak Jokowi yang selama ini kita tahu bahwa keduanya memang terus menjalin hubungan agar ya secara politis juga masih dekat, secara personal juga dekat. Bagaimana Bang Efriza melihatnya? Iya, kalau berbicara bahwa sepak terjang apa yang dilakukan oleh para menteri kemudian direshuffle, saya rasa reshuffle itu harus dilihat dulu. Kalau memang kinerjanya tidak baik, kenapa tidak menteri dari masukan Pak Jokowi itu direshuffle? Jangan eh, kita juga mengartikan bahwa Pak Prabowo tidak berani. Pak Prabowo sudah menunjukkan menteri, misalnya Mendikti Saintek, itu direshuffle oleh Pak Prabowo. Dan menteri ini bermasalah, dan menteri ini jelas-jelas banyak yang mengatakan dibawa oleh Luhut Binsar Panjaitan. Namun di reshuffle oleh Pak Prabowo. Begitu juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika mereshuffle Rizal Ramli, dianggap bahwa dia tidak sepenuhnya dibawa oleh dari Pak Jokowi. Begitu juga misalnya ada beberapa menteri di eranya Pak Jokowi yang dibawa oleh Ibu Megawati yang bisa direshuffle. Artinya Pak Prabowo tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Malah yang akan berbahaya adalah
Jika menteri itu sudah tidak berkinerja baik, jika menteri itu tidak mengerti bagaimana tata pemerintahan dijalankan, jika menteri itu loyalitasnya sudah menghadirkan sentimen publik bahwa loyalitas mereka ganda, terjadinya matahari kembar, tapi ternyata malah dipertahankan. Orang buruk di tempat kerjanya yang tidak sesuai dan kinerjanya yang tidak baik, untuk apa dipertahankan? Lebih baik di reshuffle. Karena bagaimanapun, Pak Prabowo belum melakukan reshuffle kabinet setelah ia dilantik. Mengapa hal ini dibutuhkan reshuffle kabinet? Karena biasanya pelantikan ataupun keterpilihan pertama kali para menteri itu didasari oleh jasa saja, balas jasa, hutang budi di saat pilpres. Tapi saat nanti di reshuffle itu lebih kepada orang-orang yang berkompeten, orang-orang integritasnya baik, kapabilitasnya baik. Dan ini artinya Prabowo harus menjamin bahwa reshuffle nanti adalah besar-besaran, sehingga tidak menghadirkan sentimen terhadap Pak Jokowi semata, tidak menghadirkan kekecewaan di hati Pak Jokowi, tapi malah menyadarkan Pak Jokowi bahwa memang menteri-menterinya yang direkomendasikan atau orang-orang yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi memang tidak berkinerja baik. Jangan sampai mengulang seperti Pak Jokowi mempertahankan saat itu seorang menteri yang berada di Menteri Pendidikan, tapi ternyata menteri itu tidak berkinerja baik, dan kita tahu hanya dipertahankan karena ia pernah berhasil mengurus dan membangun Gojek, tapi ternyata untuk di pendidikan ia benar-benar buruk, tapi karena kedekatan dengan Megawati Soekarno Putri, maka dipertahankan terus oleh Pak Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Bahkan sampai Pak Yusuf Kala menyatakan menteri tersebut tidak pernah mengerti dunia pendidikan. Menteri tersebut tidak pernah bekerja di dunia pendidikan. Menteri tersebut tidak punya hasil di dunia pendidikan. Jangan sampai mengulang hal tersebut. Benalu harus dipotong. Oke, itu berkaitan soal bagaimana ketegasan nantinya harus ditunjukkan oleh Pak Prabowo begitu ya terhadap menteri-menterinya yang dinilai berpotensi untuk adanya loyalitas ganda. Tapi sebagai mantan presiden begitu ya, kan kita melihatnya Pak Jokowi ini seolah menjadi satu-satunya mantan presiden yang namanya terus eksis begitu ya setelah lengser. Akankah kondisi ini kemudian berkemungkinan bisa berlangsung selama Bang Efriza, atau nanti di suatu momen akan ada juga titik hilang dari seorang Jokowi begitu ya? Secara kalau kita melihat juga memang sekarang ini Pak Jokowi bukan seperti mungkin mantan presiden Pak SBY ataupun Bu Mega yang juga aktif sekali di partai politik, Bang Efriza. Iya, kalau ditanya apakah di satu sisi momen Pak Jokowi akan meredup, saya rasa tidak. Ada dua hal. Pertama, memang Pak Jokowi ini suka tidak suka anaknya, mantunya ikut berpolitik. Bahkan yang terbaru, idenya Pak Jokowi saja diambil oleh PSI, mengadakan di Kota Solo menjadi PSI persorangan atau partai super terbuka. Dan ini tentu saja akan terus hadir dan akan dibangun terus narasi-narasi ketidaksukaan terhadap Jokowi. Yang kedua adalah narasi tidak suka terhadap Jokowi pada dasarnya juga menguntungkan bagi pemerintah. Apa menguntungkan bagi pemerintah? Contoh saja kondisi ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi di pemerintahan kita yang berjalan pada dasarnya dalam hal ini realisasinya tidak begitu cepat, bahkan banyak yang namanya kebocoran-kebocoran anggaran itu semua terkesan tertutup, terkesan bisa ditutup di menjadi sebuah hal yang diyakini oleh publik, diketahui oleh publik. Kenapa itu menjadi hal yang tertutup ataupun publik menjadi sedikit mengabaikan hal tersebut? Karena publik terbawa kepada isu Pak Jokowi. Bahkan yang jelas-jelas menunjukkan semestinya
publik menuntut terjadinya reshuffle kabinet misalnya, karena kinerja para menterinya tidak beres, harga kebutuhan pokok juga melambung tinggi, dan bagaimana situasi ekonomi di Indonesia begitu sulit. Ternyata apa yang terjadi adalah publik malah fokus terhadap ijazahnya Pak Jokowi, publik malah fokus terhadap matahari kembar Pak Jokowi, publik malah fokus terhadap pengaruh Pak Jokowi ataupun keinginan PDI Perjuangan. Mereka malah melupakan bahwa ada kelemahan besar di pemerintahan saat ini. Apa kelemahan besarnya? Kebijakan pemerintahan saat ini seringkali menyebabkan rakyat tidak terhimpun di dalamnya. Input dari rakyat terabaikan di dalamnya. Bahkan persoalan-persoalan, contoh saja, persoalan negosiasi terhadap tarif Trump saja malah menunjukkan impor yang akan dipertebal. Dan ini adalah situasi-situasi yang pada dasarnya tidak menguntungkan bagi masyarakat. Tapi kenapa masyarakat bisa abai atau kenapa masyarakat tidak ada protes? Karena masyarakat sedang merasa ternikmati bahwa terkesan Pak Jokowi masih bagian dari pemerintahan, masih sebagai bagian dari dalam tanda kutip presiden. Terngiang-ngiang bahwa presiden masih punya pengaruhnya, dalam hal ini presiden yang dimaksud adalah mantan presiden Jokowi. Padahal sudah tidak ada, padahal Pak Jokowi sudah sekedar mantan. Artinya politisasi kasus Pak Jokowi itu begitu indah untuk mengaburkan apa yang terjadi terhadap Republik ini. Oke, ada kesengajaan untuk mengaburkan situasi-situasi yang sebenarnya harus lebih difokuskan ya, tapi justru terkaburkan dengan isu-isu yang disematkan kepada Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo, seperti itu. Bang Efriza, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi dalam Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan Bang Efriza ada waktu kembali untuk kemudian berbincang. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, Bang Efriza. Selamat siang. Terima kasih Mbak Nila Irda, terima kasih untuk masyarakat dan untuk Tribun on Focus. Sekali lagi kalau ada salah kata dan salah bahasa, saya minta maaf. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Efriza, Tribuners, pengamat politik Citra Institute membersamai kita dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan terus Tribun News on Focus dengan tema-tema lain dan juga bahasan-bahasan lainnya yang pastinya bersama dengan sejumlah narasumber. Sekarang waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.